Ya. Ya, alhamdulillah sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat Arisalah, kita kembali lagi di Lagi On Air. Ya, dan tampaknya sudah dapat nelpon. Oh, ya. Langsung aja kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, mohon maaf Ibu, mungkin agak menjauh dari televisi atau radionya. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Umi Muslimah. Oh, Umi Muslimah di Serdang Bedagi, Serampa. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, apakah Ya, mohon maaf Umi Muslimah, suaranya agak kurang bagus ini. oh iya. Ustaz. Udah Ustaz. Iya, Oke, silakan. udah. Ini Ustaz, ada seseorang yang bercerita tentang dosanya kepada orang lain, gitu kan. Tapi dia tidak bilang dirahasiakan, tapi orang yang diajak cerita itu merahasiakannya sampai yang bercerita itu sampai yang diajak cerita itu meninggal. Apakah itu bisa dikatakan simpanan amal juga ya Ustaz? Bisa diulang pertanyaan pelan-pelan Ummu Muslimah karena terputus-putus sinyalnya. Iya, aku ini ada orang yang bercerita tentang dosanya kepada orang lain. Gitu. Dia berbuat dosa tapi dia bercerita sama orang lain. Gitu. Terus orang itu menyimpan rahasia itu sampai yang bercerita itu meninggal dan dia yang diajak cerita juga meninggal. Gitu. Apakah itu bisa dikatakan dengan simpanan amal gitu ya? Ya. Itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Paham Om Miring? Paham? Paham? Ya. Iya, Paham Ustaz. apa? Paham pertanyaannya lah. Oh, saya kira. Iya, jadi Oke. yang saya pahamin ya. Iya. Nah, kalau salah tolong diluruskan. Iya, betul. Ada orang yang punya dosa tapi disimpan sama dia Pak Ustadz. Iya. Dan tidak diceritakan kepada orang lain. Nah, apakah ini bisa menjadi amal simpanan bagi dia karena dia tidak menceritakan dosanya kepada orang lain nih Pak Ustadz? Dosa dia ya. Dosa dia. Iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muslimah ya. Ya. Ada dosa yang kemudian kita lakukan, kemudian kita sembunyikan, itu bukan satu amalan simpanan. Tetapi memang siogianya seorang muslim itu dituntut bahwasanya kita untuk menyembunyikan maksiat yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh kemudian maksiat yang kita lakukan, karena kan pertama begini, pertama tidak ada orang yang maksum, tidak ada orang yang tidak terhindar dari dosa, siapapun mereka. Maka yang maksum itu kan cuma Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, tabiin, apalagi kemudian konotasinya kepada kita, ya kan? Semua orang itu melakukan maksiat, ada yang dilakukan. Nah, dan dosa yang dilakukan itu jangan diumbar, jangan diberitahukan ke orang seolah-olah kita bangga dengan maksiat. Akan tetapi ketika bermaksiat maka kemudian kita menyembunyikannya. Contoh dalam sebuah kejadian, ada orang yang berzina pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pada saat itu dia datang kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia mengatakan, ya wahai Abu Bakar Siddiq, saya telah melakukan zina. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Adakah yang melihat kamu? Kata dia tidak ada. Maka kemudian pergilah. Nah, yang pada saat itu kan Abu Bakar adalah khalifah, pemimpin. Yang sementara orang yang berzina pada zaman Abu Bakar, pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, pada zaman khalifah, itu kan ada hukuman rajam. Ya kan? Atau dicambuk kan? Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan ya sudah pergi. Dia bertanya, adakah yang melihat? Katanya tidak ada. Dalam artian ini bahwa yang dilakukannya adalah bentuk maksiat. Tapi ketika tidak ada orang, jangan diumbar. Jangan diberitahu. Karena memang dalam syarat merajam itu ada saksi kan. Yang kalau nggak ada, maka kata Abu Bakar cepat pergi. Cepat pergi dalam artian bahwasanya cepat sembunyikan aibmu itu. Nah,
Maka kemudian seyogianya bagi kita itu memang satu keharusan, bukan kemudian kita diharuskan untuk bermaksiat, bukan. Tapi ketika kita toh melakukan maksiat itu, kemudian kita harus menyembunyikannya. Nggak boleh kita berbicara. Apakah itu termasuk dari amal yang disembunyikan? Bukan dalam konotasi itu. Yang dalam artian amal soleh itu adalah satu kebajikan, satu hal yang diperintahkan atau yang disunnahkan, kemudian itu kita lakukan, kita sembunyikan. Bukan maksiat yang kita lakukan kemudian kita sembunyikan. Bukan dalam orang yang mendapatkan naungan. Oh, Bukan dalam begitu. konotasi itu. Allah ta'ala misal. Iya, Masya Allah. Ada penelpon kembali Pak Ustadz, kita Silakan angkat angkat. terlebih Ya. dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Pak Muhtar di Duri Riau. Oke, Pak Muhtar Muhtar di di Duri. Silakan Pak Muhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema yang Ustaz angkat pagi hari ini sungguh sangat menarik sekali. Masya Iya, Allah. terima kasih Pak. Betapa senangnya kalau kita mempunyai simpanan-simpanan yang bisa kita petik nanti di hari akhir. Mm-mm. Yang kami tanyakan sekarang ini banyak beredar buku-buku atau juga kadang-kadang ceramah-ceramah yang mengarahkan kepada kita untuk beramal berdasarkan pendapat-pendapat ulama. Iya. Nah, apakah bisa diterima amal-amal yang didasarkan dengan pendapat ulama itu? Karena kami jumpai dalam Al-Quran itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oke. Nah, ini aja Ustaz yang kami tanyakan. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Pak Mukhtar di Duri, Riau Pak Ustadz. Apa tadi pertanyaan Mas Selamat? Antum kan kira apa? Ya terkait masalah apa tadi? Banyaknya buku-buku dan banyak buku. ceramah-ceramah Ya, yang mengutip dari para ulama. Ya, Iya, pendapat ulama gitu. mungkin maksud Bapak ini tidak menurut Al-Quran dan hadis gitu. Ya, Mungkin Ustaz bisa menangkap Bos. mungkin Iya, terima kasih kepada Pak Mukhtar atas pertanyaannya. Pertama, kita tidak bisa menghukumi secara umum ya, karena pertanyaannya global atau universal. Iya. Nah, akan tetapi kita coba untuk menjawab. Pertama, kita harus melihat amalan apa yang kemudian dilakukan. Tapi secara umum, ketika orang beramal tanpa ada dasar dalil, maka itu tidak diperbolehkan. Orang yang mengamalkan satu amalan, baik dia dasarkan kepada ikhlas, kemudian tidak berdasarkan dalil, maka itu tidak bisa. Karena amalan, maka dikatakan kata Rasulullah itu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Orang yang kemudian melakukan satu amalan yang kemudian amalan ini tidak datang dariku, dalam artian tidak diperintahkan, maka mohon maaf kata Rasulullah nggak bisa. Karena memang syarat. Contoh gini. Oh Ustadz, saya ikhlas untuk beribadah. Iya. Sholat sunnah. Kita berbicara sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat. Baik qobliyah atau ba'diyah ataupun sholat sunnah lainnya. Nah tapi kemudian nggak menggunakan wudhu. Karena tuntunan Rasulullah, kalau orang yang ibadah harus berdasarkan dalil. Nah kemudian dia, aku ikhlas melakukan, dan aku melakukan sholatnya khusyuk, bolehkah? Nggak boleh. Kata Rasulullah itu nggak bisa. Karena syarat dalam ibadah sholat itu adalah wudhu, tohara. Bisakah? Nggak bisa. Itu kata Rasulullah. Dan kemudian kita mengatakan nggak bisa, itu yang pertama. Nah kemudian ada juga perkara-perkara yang kemudian dia melakukan satu amalan berdasarkan anjuran ustadz atau berdasarkan anjuran ulama, berdasarkan buku-buku dan sebagainya, itu harus kita lihat dengan detail apa permasalahannya. Nah, apakah memang kadang-kadang ada satu perkara yang berdasarkan ijtihad? Iya, Pak. Berdasarkan ijtihad. Nah, ijtihad itu ketika tidak ada dalil maka sah.
Kalau tidak ada dalil. Iya, satu pekerjaan yang ketika tidak ada dalil sah. Tapi kalau ijtihad bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ijtihadnya batal. Maka ijtihadnya nggak boleh. Siapapun mereka, kalangan para a'immah, para imam yang kita kenal, maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu mengucapkan dengan sinyalir makna, mengatakan idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau perkataan Nabi itu ada, kemudian perkataanku lain, dalam artian begitu. Kalau perkataan Nabi itu benar, maka itu mazhabku. Dalam artian aku akan mengikuti itu, kata para imam Iya, empat. betul. Nah, dalam artian bahwasanya ketika ucapanku menyelisihi daripada Al-Quran dan hadis yang pokok, ini kan pokok ya, ini satu landasan yang pokok. Ketika ucapanku menyelisih dari sumber pokok, baik Al-Quran dan hadis, maka aku akan mengikuti itu. Ya. Nah, pengikutnya harusnya mestinya seperti itu. Jadi ketika ada perkataan yang menyelisih daripada Al-Quran dan hadis, perkataan siapakah, ustadzkah, atau mereka mengarang buku, tulisan dalam buku, ketika menyelisih daripada Al-Quran dan hadis, maka dikatakan langkahnya harus dilakukan adalah stop, nggak boleh melanjutkannya. Kita harus mengikuti kepada Al-Quran dan hadis sampai bahkan. Iya, Ustaz ya. Masya Allah. Dikatakan dengan yusikum an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku takut, khawatir, katakan. Aku takut dan khawatir diturunkan hujan batu azab. Kenapa faktornya? Sudah ku bilang perkataan Allah, sudah ku bilang perkataan Rasulullah. Kalian bilang perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini derajatnya adalah sahabat, orang yang mubasyirina bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Tapi itu pun kalau menyelisih daripada Al-Quran dan hadis, apa katanya? Katanya nggak boleh. Itu yang terakhir. Salah satu sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Pada saat itu mengetuk pintu Umar yang menjadi khalifah pada saat itu. Ketika mengetuk pintu, Umar masih sibuk di dalam karena urusan kenegaraan. Dikatakan Abu Musa mengetuk pintu, Assalamualaikum Umar. Kata Umar, siapa? Mambil bab, siapa yang di pintu? Katanya, ana Abu Musa al-Ash'ari, saya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian katanya Umar pada saat itu belum buka pintunya. Kemudian Abu Musa nengok pintu lagi mengatakan Assalamualaikum. Kata Umar, siapa di pintu? Abu Musa, kata Abu Musa. Tapi Umar belum sempat untuk bukakan. Kemudian ketok lagi pintu 3 kali. Kemudian kata Umar, siapa di pintu? Katanya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian setelah itu senyap. Ketika selesai Umar dari pekerjaannya, karena menjadi khalifah, kalau presiden saja sekarang sibuk kan? Iya, betul. Apalagi Umar yang menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin. Kemudian pada saat itu setelah senggang, Umar bin Khattab membukakan pintu, ternyata nggak didapatkan, Abu Musa al-Ash'ari sudah pergi. Apa yang dilakukan Umar? Mencari Abu Musa di mana? Dicari. Ternyata didapatkan kerumunan para sahabat dengan Abu Musa al-Ash'ari. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Musa, atas dasar apa, dalil apa kamu meninggalkan pintu saya? Nah, dia mencari dalil, mana dalilnya? Kata Umar bin Khattab, mana dalilnya? Mana Rasulullah pernah memerintahkan? Ini kan Umar ya, marah pada saat itu, mengatakan berarti kan Umar menyelisihi. Menyelisihi apa yang dikatakan Rasul. Kenapa kamu tinggalkan? Mestinya kan kata Umar, mestinya kamu tetap di depan pintuku sampai kubukakan. Itu kan kata Umar dalam maknanya. Tapi kemudian mana dalilnya? Apa kamu ada yang punya dalil? Betul. Maka kemudian kata salah seorang sahabat yang paling kecil, wahai Amirul Mukminin, saya punya. Saya pernah dengar dari Rasulullah, idza sta'dana ahadukum salasan falyarji, wa idza yu'dan lahu falyarji. Betul. Kalau seandainya seseorang izin atau bertamu sudah ngetuk 3 kali, udah mengucapkan salam 3 kali, tidak dibukakan pintu, belum diizinkan, maka pulanglah. Masya Allah. Kata Umar, sami'na wa ta'na. Kata Umar itu sami'na wa ta'na. Bagus. Perkataan Umar dibantah dengan perkataan Rasul, sami'na wa ta'na. Umar. Ya kan? Masya Allah. Allah. Ada penelpon kembali Pak. Kita akan angkat akan telepon berikutnya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan nama Allah di Sumatera Utara. Oke, silakan. Saya mau tanya nih Ustaz. Iya Bu. Beberapa waktu yang lalu kami pernah membicarakan masalah harta warisan. Iya. Nah, terus
orang yang membagi harta warisan ini seorang laki-laki, dia menganjurkan supaya harta warisan itu dibagi dengan cara Islam. Iya. Ya. Jadi kalau laki-laki kan baginya 2 kali bagian perempuan. Ya. Nah, jadi kebetulan kepala desa di sini ikut mengadili, dan kepala desa itu yang mengatakan kalau saya nggak setuju dengan hukum seperti itu, katanya. Jadi itu bagaimana menurut Ustaz, seorang pemimpin yang mengatakan seperti itu, bahwa dia biar setuju kalau harta warisan itu dibagi dengan secara Islam. Iya. Satu, Ustaz. Yang kedua, pertanyaan kedua, kalau saya sedang melaksanakan sholat malam, saya sering membawakan zikir sebelum salam itu, saya bawa juga waktu sholat malam itu bagaimana Ustaz? Zikir salam, zikir sebelum doa-doa sebelum salam, waktu saya melaksanakan sholat fardu, dan itu saya bawa juga waktu saya sholat malam, Ustaz. Oke. Apakah itu boleh, Ustaz? Nah, cukup itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Ya, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Ya. Ini berkaitan dengan faraid lagi, Mas. Oh, banyak ini. Ya. Selalu berjumpa gitu. Ya, dengan insya Allah akan faraid. kita jawab nih Bang Biring. Iya, betul. Tapi bukan kita yang jawab, tapi Ustadz maksudnya. Tentunya kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti setelah jeda akan kita jawab. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda nasihat berikut ini.